Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-13, yaitu tentang kombinasi. Simak terus video ini sampai akhir. Di beberapa part sebelumnya, waktu kita membahas permutasi, di situ saya sedikit menyinggung tentang kombinasi. Jadi kalau kombinasi itu adalah cara menyusun sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi bedanya di sini, kalau permutasi itu dengan memperhatikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutannya. Kalau kalian masih ingat, waktu itu kan misalkan ada ABC, lalu ACB, lalu CAB, lalu CBA. Kalau menurut kombinasi, ini semuanya sama, karena sama-sama mengandung A, B, dan C. Walaupun susunannya dibolak-balik, tapi di sini tanpa memperhatikan urutannya. Jadi ini merupakan cara yang sama, bukan cara yang berbeda. Oke? Nah, rumus kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur berbeda adalah seperti ini. NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi, lambang permutasi itu kan P ya, NPR. Kalau kombinasi itu C, jadi NCR. NCR itu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda. Rumusnya ini, dari mana asalnya? Dari pengembangannya rumus permutasi. Jadi gampangnya seperti ini. Kan bedanya permutasi sama kombinasi itu, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Jadi mau urutan kayak gimana pun, selama objek yang diambil itu sama, itu merupakan satu cara yang sama. Jadi di sini R yang diambil, kan ada R unsur yang diambil dari N unsur ya, berarti yang diambil sebanyak R. R ini kalau dipermutasi kan habis diambil terus disusun nih. Nah, banyaknya penyusunan itu kan kita tahu kalau misalkan boleh ditukar-tukar, ada R objek boleh ditukar-tukar, berarti kan harus dikali R faktorial. Nah, karena nggak boleh ditukar-tukar, berarti di sini rumus permutasi harus dibagi dengan R faktorial. Karena nggak bisa ditukar-tukar R objek yang diambil itu. Makanya NCR sama dengan NPR per R faktorial. NPR kita tahu rumusnya apa? NPR itu N faktorial per dalam kurung N min R faktorial dibagi lagi R faktorial. Dibagi R faktorial boleh kita kali balik menjadi dikali seper R faktorial. Atau kalau kita kalikan menjadi rumus ini, NCR sama dengan N faktorial per N min R dalam kurung faktorial kali R faktorial. Oke, berikutnya kita ke sifat-sifat kombinasi. Yang pertama, NC0 sama dengan NCN sama dengan 1. Kita coba buktikan ya. NC0 berarti R-nya itu 0. R-nya kita masukkan 0. Jadi R sama dengan 0, artinya NC0 sama dengan N faktorial per N min R berarti N min 0 kan? Ya N faktorial dikali R-nya 0 faktorial. N faktorial dan N faktorial dicoret. Tinggal 1 per 0 faktorial. 1 per 0 faktorial berapa? Masih ingat? 1. Berarti 1/1 sama dengan 1. Oke, berikutnya NCN. Kalau NCN berarti R-nya itu sama dengan N. Maka NCN sama dengan N faktorial per N min R berarti jadi N min N. Ya kan? N min N 0 faktorial kali R faktorial. R-nya sama dengan N. Berarti N faktorial. Sama seperti tadi. N faktorial kecoret. 1 per 0 faktorial, 1/1 sama dengan 1 juga. Makanya NC0 sama dengan NCN sama dengan 1. Oke, jadi kalau misalkan ada 3C0, nggak usah dihitung, langsung 1. 5C5, langsung 1. Ya, diingat sifat kombinasi. Kalian boleh masukkan ke sini, cuman kan kepanjangan gitu ya. Kalian butuh waktu. Mending kalian hafalkan sifatnya. Kalau NC0, NCN, berapapun nilai N-nya, maka nilainya sama dengan 1. Berikutnya NC1 sama NCN-1. Kalau NC1 berarti R-nya sama dengan 1 ya, kita masukkan. Berarti NC1 sama dengan N faktorial per N min R, berarti N min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini kan ya, berarti sama dengan, nah di sini di atas N faktorial di bawah N min 1 faktorial. Berarti yang atas kita ubah menjadi N dikali N min 1 faktorial. Kita gunakan sifat faktorial per N min 1 faktorial dikali 1 faktorial itu ya 1. Terus ini kecoret. Jadi tinggal N/1 sama dengan N. Berikutnya, kalau misalkan R-nya itu sama dengan N min 1, itu kan menjadi NCN min 1. Ini ya. Berarti sama dengan N faktorial per
n min r, berarti n min 1 atau n min n plus 1 ini ya, faktorial dikali r-nya n min 1 faktorial. Oke, nah yang atas ini kita jadikan n dikali n min 1 faktorial lagi. Yang bawah ini kita hitung n min n kan habis ya, tinggal 1 faktorial ya 1 dikali n min 1 faktorial, dicoret tinggal n per 1 sama dengan n ya. Jadi di sini NC1 sama dengan NCN-1 sama dengan N. Oke, berikutnya sekarang NCR sama dengan NCN-R. Ya, kalau NCR kan rumusnya ini. Kalau NCN-R gimana? Kita coba ya. NCN-R. Berarti sama dengan N faktorial per N min R. R-nya diganti N min R. Berarti N min R. Harusnya dikurung ya. Langsung aja plus R. Faktorial dikali R-nya diganti N min R ya, berarti N min R faktorial. Oke, sama dengan di sini N faktorial per N min N coret ya, tinggal R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini kan sama aja. N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial, ini N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Sama aja. Makanya NCR sama dengan NCN min R. Berikutnya, NPR sama dengan NCR kali R faktorial. Nah, ini sama aja seperti ini tadi ya, definisi yang di sini tadi. Jadi R faktorialnya tinggal pindah ke kiri, jadi kali. NPR sama dengan NCR kali R faktorial. Oke, sifat yang terakhir adalah NC0 plus NC1 plus NC2 plus dan seterusnya sampai NCN itu sama dengan 2 pangkat N. Ya, ini pembuktiannya nanti. Waktu di binomium Newton, saya akan buktikan ini. NC0 plus NC1 plus titik-titik plus NCN sama dengan 2 pangkat N. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa, akan dipilih satu tim berisi 3 orang untuk mengikuti lomba matematika. Jika setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, tentukan banyaknya cara yang terjadi. Nah, kalau kalian ingat, soal ini pernah saya tampilkan waktu kita membandingkan permutasi dan kombinasi. Ya, agar kalian ngerti apa bedanya. Tapi waktu itu belum dijawab, ya kan? Jadi di sini kita akan jawab. Nah, ceritanya, di kelas yang berisi 20 siswa, kita akan pilih 3 orang untuk mengikuti lomba matematika. Kenapa ini kok kombinasi? Karena dari 20 dipilih 3 itu tidak memperhatikan urutannya. Mau kalian pilih si A, kemudian si B, kemudian si C, atau kalian pilih B, baru A, baru C, atau kalian pilih C, baru B, baru A, atau kalian pilih B, baru C, baru A, atau apapun, ini sama aja. Karena urutan menjadi gak penting, sama aja, pokoknya si A, si B, si C, 3 orang itu yang berangkat mengikuti lomba matematika. Beda halnya dengan permutasi, waktu itu contohnya pakai pengurus kelas ya, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Yang dipilih duluan misalkan menjadi ketua. Kalau itu urutan menjadi penting. A ketua, B wakil, C sekretaris, D bendahara, sama D yang jadi ketua, A jadi wakil, B jadi sekretaris, C jadi bendahara, itu sudah merupakan cara yang berbeda. Ya, jadi beda sekarang ya. Sekarang urutan menjadi sesuatu yang tidak penting. Jadi intinya di sini pokoknya 20 dipilih 3. Kalau 20 dipilih 3 artinya ini kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur berbeda. Berarti N-nya itu 20, diambil sebanyak R unsur, R-nya itu 3. Artinya, kalau kita masukkan ke rumusnya, NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. N-nya kita masukkan 20, C-nya kita masukkan 3. Jadi 20C3 sama dengan N berarti 20 faktorial per N min R dalam kurung faktorial. N min R berarti 20 min 3, 17. Langsung aja ya, faktorial kali 3 faktorial. Oke, kalau bentuk faktorialnya seperti ini masih ingat ya? 20 ini kita jabarkan sampai ke faktorial yang terbesar, yaitu 17 faktorial. Berarti kali 19, kali 18, kali 17 faktorial. Stop sampai sini biar bisa dicoret. Per 17 faktorial, nanti ini dicoret, lalu 3 faktorialnya kita urai. 3 kali 2 kali 1. 17 faktorial bisa dicoret. Lalu di sini 3 kali 2, 6 ya. Berarti bisa dicoret sama 18. 3. Jadi tinggal 20 kali 19 kali 3. Jadi 20C3 itu sama dengan 1140 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini banyaknya cara memilih.
3 orang untuk mengikuti lomba matematika dari suatu kelas yang berisi 20 siswa adalah 1140 cara. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.